Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Hidayatul Solehah akan menjelaskan materi tentang genetika populasi ikan sebagai tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah genetika populasi ikan. Outline pembahasannya adalah: 1. Pengertian, 2. Materi genetik, 3. Pola pewarisan sifat dan hukum Mendel, dan 4. Ekspresi gen. 1. Apa sih genetika populasi? Genetika populasi adalah cabang ilmu genetika yang membahas transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Pengertian lebih lengkapnya, genetika populasi mempelajari keanekaragaman dan struktur atau komposisi genetik suatu populasi dan perubahannya sebagai akibat faktor internal dan eksternal. Tidak hanya terbatas pada tingkat spesies, tetapi hingga tingkat subspesies atau strain atau varietas atau kriptik spesies atau kompleks spesies. Pengaplikasiannya bisa pada aquacultur dan juga pada pengelolaan sumber daya hayati perairan yang mencakup pengelolaan spesies-spesies yang terancam punah, mempertahankan proses-proses ekologi dan evolusi, menyeleksi sumber daya hayati yang toleran atau adaptif terhadap perubahan iklim, serta restocking. Yang kedua adalah materi genetik. Materi genetik terdiri dari sel, kromosom, DNA, dan gen. Pewarisan materi genetik pada sel eukariotik terjadi saat pembelahan secara mitosis atau pembelahan kromosom. Prosesnya meliputi interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. 3. Pola pewarisan sifat dan hukum Mendel. Pola pewarisan sifat dan hukum Mendel sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi adalah sepasang gen pada gen-gen yang terbentuk akan terpisah saat pembentukan gamet. Lalu hukum Mendel 2 atau hukum berpadu bebas adalah gen-gen dari sifat pertama akan berpasangan atau berpadu secara bebas dengan gen-gen dari sifat kedua saat pembentukan gamet. Yang keempat adalah ekspresi gen. Pengertian ekspresi gen sendiri adalah rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai bahan cetakan, lalu diubah menjadi protein sehingga dapat menentukan fenotip atau morfologi. Prosesnya sendiri ada dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA dan terjadi di dalam inti sel. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan kodon 3 basa nukleotida pada mRNA menjadi protein, serta terjadi di dalam ribosom. Ini adalah gambar proses transkripsi, dan sekarang saya akan menjelaskan proses-prosesnya. 1. Inisiasi. Pada proses ini, RNA polimerase menempel pada DNA template dan memulai sintesis mRNA. Yang kedua adalah elongasi. Pada proses ini, RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA template dan menghasilkan mRNA. Lalu selanjutnya terminasi. Pada proses ini, mRNA dilepas, RNA polimerase lepas dari DNA template. Yang terakhir atau proses pasca transkripsi meliputi proses capping, poliadelinasi, serta RNA splicing. Pada proses transkripsi sendiri menghasilkan produk, yaitu 3 produk berupa mRNA, tRNA, dan rRNA. Ini adalah gambar dari proses translasi. Proses translasi diawali dengan basa kodon AUG dan diakhiri dengan basa kodon UAG, UAA, dan UGA. Saya akan menjelaskan proses translasi. Pada step pertama adalah pengikatan tRNA. Molekul tRNA yang membawa asam amino akan mengikat ke situs A dan membentuk pasangan basa dengan kodon di mRNA. Lalu step yang kedua adalah pembentukan ikatan formasi. Saat tRNA bebas berada di situs A, di situs B sudah terdapat tRNA yang terikat ke peptida. Ujung karboksil di peptida dilepaskan dari tRNA di situs B dan kemudian digabungkan ke gugus amino di tRNA di situs A, membentuk ikatan peptida baru. Proses ini dikatalisasi oleh enzim peptidil transferase yang terdapat di subunit besar ribosom.
Step yang ketiga adalah translokasi subunit kecil. Subunit kecil kemudian juga bergerak sejauh 3 nukleotida meriset posisi ribosom agar bersiap menerima tRNA yang baru di situs A. Dan step yang terakhir adalah translokasi subunit besar. Subunit besar bergeser relatif terhadap posisi subunit kecil yang memegang mRNA. Hal ini menyebabkan tRNA bergerak dari situs A ke situs P dan dari situs P ke situs E. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada yang kurang atau lebih, saya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.